Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tertulis di dalam kitab Mazmur 103 ayat 12, topik renungan kita hari ini adalah membuang sampah. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, pengakuan adalah kunci yang membuka pintu pengampunan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Istri saya harus mengingatkan saya untuk membawa sampah keluar rumah sesuai jadwal hari pemungutan sampah. Ini bukan pekerjaan yang saya sukai, tetapi saya bertekad menyelesaikannya. Maka, saya melakukannya. Setelah sampah itu berada di luar rumah, saya merasa lega, dan saya melupakan pekerjaan itu sampai minggu berikutnya. Kita memerlukan truk untuk mengangkut sampah yang sudah menimbun di rumah. Mirip dengan hal itu, kita juga perlu mengizinkan Yesus mengambil sampah yang tak terelakkan sudah tertimbun di dalam hati kita. Apabila kita lupa membawa sampah tersebut keluar, maka rumah kita akan menjadi tampak kotor. Yesus ingin agar kita rutin membuang sampah dosa kita di kaki salib. Dia telah berjanji untuk membuang dan melupakannya. Akan tetapi, tunggu sebentar, apakah kita mengaduk-aduk isi tempat sampah itu lagi?
dan berusaha mencari hal-hal yang belum siap kita buang. Misalnya, kebiasaan penuh dosa yang tak ingin kita tinggalkan, khayalan yang masih ingin kita pertahankan, dendam yang masih ingin kita nyalakan. Mengapa kita masih ingin mempertahankan sampah itu? Tindakan membuang sampah dimulai dengan mengakuinya, kemudian menyerahkannya kepada Yesus supaya dibuang. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Hari ini adalah jadwal pemungutan sampah. Keluarkan dan tinggalkanlah sampah dosa Anda di luar sana. Pengampunan Allah tiada batas. Mazmur 103 ayat 12 berkata, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Manusia memiliki kecenderungan berbuat dosa dan jatuh ke dalam dosa. Hal ini disebabkan kelemahan iman manusia. Manusia masih mudah tergiur dengan segala bujuk rayu kedagingannya. Namun dalam kelemahan kemanusiaan itu, saat manusia sadar akan dosanya dan mau datang kepada Allah untuk memohon pengampunannya, maka Allah akan memberikan pengampunannya bagi kita. Pengampunan Allah itu tiada batasnya. Pemazmur menggambarkannya sejauh timur dari barat. Utara dan selatan, timur dan barat, adalah belahan dunia ini yang kita tahu betapa jauhnya itu satu sama lain dan satu sama lain tidak akan pernah bertemu. Demikianlah Tuhan akan membuang jauh-jauh pelanggaran kita kepadanya. Dia tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan kita. Allah sekali mengampuni segala kesalahan kita, maka Allah telah menghapuskan segalanya dan tidak mengingatnya lagi. Artinya, Allah kembali merestart kehidupan kita di hadapannya, sehingga kita menjadi manusia baru lagi. Hal inilah yang dirasakan oleh Daud dalam hidupnya. Daud mencapai puncak kejayaan dalam pemerintahannya, namun di satu sisi dia juga melalui begitu banyak persoalan dan pergumulan dalam hidupnya. Daud menyadari dan mengakui bahwa semuanya itu dapat terjadi dalam hidupnya hanyalah berkat pengasihan Tuhan. Daud sangat bergumul akan dosa yang dia lakukan terhadap Batsyeba dan dia mengakuinya di hadapan Tuhan dan Tuhan mengampuninya. Ayat ini menggambarkan ungkapan syukur Daud akan kemurahan hati Tuhan dan mengajak kita semua sebagai umat pilihan Tuhan untuk hidup saling mengasihi, saling mengampuni dan saling menerima satu sama lainnya. Kita tidak menyimpan dendam dan amarah terhadap sesama. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal yang sama juga diminta dari kita dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena itu, jikalau Tuhan telah memberikan pengampunan tanpa batas bagi kita, maka sejatinya kita pun harus mampu mengampuni segala kesalahan orang bagi kita. Sejauh timur dari barat, Mazmur 103 ayat 12 berkata, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Ungkapan pemazmur, sejauh timur dari barat, merupakan sebuah gambaran keluasan. Barat sangatlah jauh dari timur, kita tidak bisa mengukur dengan pasti panjangnya. Seperti itulah keluasan pengampunan Allah atas dosa dan pelanggaran manusia. Kecenderungan manusia adalah berbuat dosa dan jatuh ke dalam dosa. Hal ini disebabkan kelemahan iman manusia. Manusia masih mudah tergiur dengan segala bujuk rayu kedagingannya. Namun dalam kelemahan kemanusiaan itu, saat manusia sadar akan dosanya dan mau datang kepada Allah untuk memohon pengampunannya, maka Allah akan memberikan pengampunannya bagi kita. Pengampunan Allah itu tiada batasnya. Pemazmur menggambarkannya sejauh timur dari barat. Utara dan selatan, timur dan barat,
adalah belahan dunia ini yang kita tahu betapa jauhnya itu satu sama lain dan satu sama lain tidak akan pernah bertemu. Demikianlah Tuhan akan membuang jauh-jauh pelanggaran kita kepadanya. Dia tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan kita. Allah sekali mengampuni segala kesalahan kita, maka Allah telah menghapuskan segalanya dan tidak mengingatnya lagi. Artinya, Allah kembali merestart kehidupan kita di hadapannya, sehingga kita menjadi manusia baru lagi. Hal inilah yang dirasakan oleh Daud dalam hidupnya. Daud mencapai puncak kejayaan dalam pemerintahannya, namun di satu sisi dia juga melalui begitu banyak persoalan dan pergumulan dalam hidupnya. Daud menyadari dan mengakui bahwa semuanya itu dapat terjadi dalam hidupnya hanyalah berkat pengasihan Tuhan. Daud sangat bergumul akan dosa yang dia lakukan terhadap Batsyeba dan dia mengakuinya di hadapan Tuhan dan Tuhan mengampuninya. Ayat ini menggambarkan ungkapan syukur Daud akan kemurahan hati Tuhan dan mengajak kita semua sebagai umat pilihan Tuhan untuk hidup saling mengasihi, saling mengampuni dan saling menerima satu sama lainnya. Kita tidak menyimpan dendam dan amarah terhadap sesama. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal yang sama juga diminta dari kita dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pemazmur berkata, sejauh timur dan barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat ini menunjukkan betapa Tuhan begitu penuh kemurahan dan belas kasih kepada kita, sehingga Dia mau mengampuni kesalahan kita dan menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Allah rela membayar pelanggaran kita dengan bersedia menanggungkan dosa-dosa kita di dalam diri puteranya Yesus Kristus. Ketika Yesus menundukkan kepala menyerahkan nyawa di atas kayu salib, Ia berseru sudah selesai. Artinya, lunas, hutang maut telah dibayar lunas. Pengampunan Tuhan sempurna dan melimpah. Betapa sering kita tidak menghargai pengampunannya, sehingga kita begitu sulit mengampuni orang lain. Karena itu, jikalau Tuhan telah memberikan pengampunan tanpa batas bagi kita, maka sejatinya kita pun harus mampu mengampuni segala kesalahan orang bagi kita. Apa artinya Allah menghapus dosa kita sejauh timur dari barat? Mazmur 103 adalah lagu pujian yang bagus untuk Tuhan yang pengasih dan penuh kasih. Pemazmur menyebutkan banyak cara Allah memperlakukan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ayat 7-12 merupakan satu kesatuan dalam Mazmur yang berfokus pada pengampunan Allah atas anak-anaknya yang berdosa. Dia memberitahukan kepada Musa jalan-jalannya, perbuatan-perbuatannya kepada umat Israel. Tuhan itu penyayang dan pengasih, lambat marah, berlimpah-limpah cinta. Dia tidak akan selalu menuduh, dan Dia tidak akan selamanya memendam amarahnya. Dia tidak memperlakukan kita sebagaimana layaknya dosa kita, atau membalas kita sesuai dengan kesalahan kita, sebab setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih sayangnya kepada orang-orang yang takut kepadanya, sejauh timur dari barat. Demikianlah disingkirkannya pelanggaran-pelanggaran kami dari kami. Ungkapan sejauh timur dari barat dimaksudkan untuk berkomunikasi dalam ruang tanpa batas. Timur ada di satu arah, dan barat ada di arah lain. Hal ini berbeda dengan utara dan selatan. Anda hanya dapat melakukan perjalanan ke utara sejauh ini, sampai kutub utara geografis, sebelum terpaksa melakukan perjalanan ke selatan. Dengan demikian, utara dan selatan bertemu di kutub. Namun timur dan barat tidak pernah bertemu.
Tidak peduli seberapa jauh Anda melakukan perjalanan ke timur, Anda tidak akan pernah mencapai titik di mana langkah Anda selanjutnya harus mengarah ke barat. Oleh karena itu, Tuhan dalam kebijaksanaannya tidak mengatakan, sejauh utara dari selatan, sebaliknya. Dia berkata, sejauh timur dari barat. Dalam Mazmur 103 ayat 11, pemazmur menyebutkan arah yang lain, atas dan bawah, kasih Allah, setinggi langit di atas bumi. Sekali lagi, kita mempunyai sebuah pernyataan yang sangat besar, sesuatu yang bagi orang-orang zaman dahulu sungguh tak terhitung dan tak terbayangkan. Tidak peduli seberapa jauh seseorang dapat melangkah, dia tidak akan pernah melampaui kasih Tuhan. Sesuai dengan pemikiran ini adalah rujukan ke timur dan barat dalam Mazmur 103 ayat 12. Idenya adalah, ketika Tuhan mengampuni, Dia benar-benar mengampuni. Dosa-dosa kita telah disingkirkan sejauh yang kita bisa bayangkan. Itu adalah pernyataan pengampunan yang lengkap dan menyeluruh. Sekali dosa-dosa kita dihapuskan, kita tidak akan pernah dimintai pertanggungjawabannya. Mereka tidak akan pernah kembali menghantui kita. Tema umum di seluruh Alkitab adalah bahwa Allah telah menyediakan persediaan agar dosa-dosa kita diampuni dan agar persekutuan dipulihkan dengan Pencipta kita. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Dia yang mengampuni. Akulah yang menghapus pelanggaranmu demi kepentinganku sendiri dan tidak lagi mengingat dosamu. Allah berjanji bahwa di bawah perjanjian baru, Aku akan mengampuni kejahatan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Raja Hizkia memuji Tuhan atas pengampunan yang ia alami. Karena kasih-Mu, Engkau menjagaku dari lubang kehancuran, Engkau telah melupakan segala dosaku. Perjanjian baru merinci pengorbanan Kristus dan menunjukkannya sebagai dasar kebebasan kita dari rasa bersalah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Fakta bahwa tidak ada penghukuman berarti bahwa mereka yang berada di dalam Kristus tidak akan pernah harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya karena Kristus telah membayar utangnya. Sampai sejauh mana Tuhan menghapus dosa kita? Lebih jauh dari jarak dari timur ke barat. Apa artinya? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dalam Mazmur 103 ayat 1. Mazmur 103 dibuka dengan nasihat yang membangkitkan semangat ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku dan segenap isi hatiku. Pujilah namanya yang kudus. Perintah yang sama untuk pujilah Tuhan, hai jiwaku, diulangi di ayat berikutnya, di akhir Mazmur, dan dua kali lagi di Mazmur 104, ayat 1 dan 35. Mazmur 103 dimulai dengan seseorang memberkati Tuhan dengan jiwanya, dan diakhiri dengan para malaikat dan seluruh ciptaan bergabung. Ungkapan "Oh jiwaku" mengacu pada keseluruhan keberadaan penulis. Diri batinnya, New Living Translation menerjemahkan arti jiwa di sini dalam Mazmur 103 ayat 1 dengan lebih transparan. Hendaklah aku ini memuji Tuhan dengan segenap hatiku. Aku akan memuji nama suci-Nya. Ketika kita memberkati Tuhan dengan jiwa kita, kita memuji Dia dengan segenap hati kita, dengan seluruh keberadaan kita dan segala yang kita miliki di dalam diri kita. Selain jiwa, Kamus Enhanced Saintong memberikan beberapa arti bahasa Inggris untuk kata asli Ibrani, termasuk hati, diriku sendiri, diri, zat yang bernapas, makhluk hidup, di dalam, menjadi seseorang, manusia itu sendiri. Memberkati Tuhan berarti memuji Dia. Penulis Mazmur 103 mengingatkan dirinya dan umat Tuhan untuk selalu ingat memuji Tuhan dengan konsentrasi sepenuh hati atas kasih, kebaikan, kasih sayang, pengampunan, dan keselamatannya. Hendaklah aku memuji Tuhan. Semoga aku tidak pernah melupakan kebaikan yang Dia lakukan untukku. Dia mengampuni segala dosaku dan menyembuhkan segala penyakitku. Dia menebusku dari kematian dan memahkotaiku dengan kasih dan belas kasihan yang lembut.
Dia mengisi hidupku dengan hal-hal baik. Masa mudaku diperbarui seperti masa muda Raja Wali. Kita memberkati Tuhan dengan jiwa kita ketika kita melepaskan sikap apatis, ketidakpedulian, dan segala hal negatif yang mungkin menyusup ke dalam hidup kita. Saat kita menggunakan pikiran kita untuk mengingat semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita membangkitkan respons penuh semangat berupa pujian dan penyembahan yang muncul dari lubuk hati kita. Ketika bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan tidak memperlakukan mereka sesuai dengan dosa mereka, mereka memuji Dia dengan antusias atas kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Dia mengungkapkan akhlak-Nya kepada Musa dan perbuatannya kepada umat Israel. Tuhan itu penyayang dan penyayang, lambat marah, dan penuh kasih setia. Dia tidak akan terus-menerus menuduh kita atau terus-menerus marah. Dia tidak menghukum kita atas segala dosa kita. Dia tidak memperlakukan kita dengan kasar, sebagaimana layaknya kita terima. Sebab kasih setianya terhadap orang-orang yang takut kepadanya sama besarnya dengan tinggi langit di atas bumi. Dialah yang menghapuskan dosa-dosa kita sejauh timur dari barat, demikian pula ketika kita dengan sepenuh hati mengutarakan rasa syukur kita atas kemurahan dan anugerah Allah terhadap kita sebagai orang berdosa, kita memberkati Tuhan dengan jiwa kita. Mazmur 103 sangat bersifat injili dan merupakan lagu favorit para pendosa. Nasihat serupa untuk memberkati Tuhan dengan seluruh keberadaan kita dapat diamati di seluruh Mazmur. Mengapa, jiwaku, kamu putus asa? Mengapa begitu gelisah dalam diriku? Taruhlah pengharapanmu pada Allah, karena aku akan tetap memuji Dia, Juru Selamatku dan Allahku. Mulai dari umat Israel zaman dahulu hingga orang-orang berdosa yang paling rendah hati saat ini, kita memuji Tuhan dengan jiwa kita ketika kita memikirkan kemurahan Allah terhadap kita dan kasih setianya yang melimpah. Tuhan itu bagaikan Bapa bagi anak-anaknya, lembut dan penyayang kepadanya, mereka yang takut padanya. Sebab Dia mengetahui betapa lemahnya kita, Dia ingat kita hanyalah debu. Kita memberkati Tuhan dengan jiwa kita ketika kita tidak menahan apapun dalam pujian dan penyembahan kita kepadanya. Hatiku, ya Tuhan, teguh, saya akan bernyanyi dan membuat musik dengan segenap jiwa saya. Bangunlah, hai harpa dan kecapi, aku akan membangunkan fajar, aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, aku akan bernyanyi tentang Kamu di antara bangsa-bangsa, karena besarnya cintamu, lebih tinggi dari langit, kesetiaanmu sampai ke langit. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang, Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Tema ini menarik kita gumuli, karena pada masa Yohanes menulis teks ini ada terjadi persoalan pada masyarakat Yahudi saat itu, yakni tak sedikit orang yang memaklumkan Yesus sebagai terang. Mengapa? Karena ada banyak terang palsu. Di tengah situasi yang demikian, Yohanes merasa perlu menyatakan bahwa Yesus sendirilah sebagai terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya, itu terletak pada keterangan sesudahnya, yaitu, yang menerangi setiap orang. Kesejatian terang itu terletak pada kata kerja selanjutnya, menerangi setiap orang. Kalau dia hanya menerangi diri sendiri, tentulah dia bukan terang sejati. Terang sejati senantiasa menerangi setiap orang. Itulah hakikat terang, yakni menerangi. Terang harus terpancar karena itulah hakikat terang. Dan yang namanya terang itu tidak akan pernah ada untuk dirinya sendiri. Menarik kalau kita melihat bagaimana seberkas sinar itu pergi ke segala penjuru untuk menerangi kegelapan. Terang tidak mungkin menerangi dirinya sendiri. Hakikat terang ialah senantiasa menyebar. Terang sendiri tak pernah pandang bulu. Terang tak pernah bersikap diskriminatif. Kita juga harus tahu bahwa tidak pernah ada dalam sejarah bahwa terang itu kalah dari gelap. Gelap sepekat apapun akan hilang dengan adanya seberkas sinar terang. Meski hanya seberkas sinar,
dan tidak pernah terjadi terang itu dikalahkan oleh kegelapan. Itu sesuatu yang mustahil. Sehingga Yesus menyatakan agar kita, para pengikutnya, memancarkan terang itu di depan orang. Sekali lagi, dunia membutuhkannya. Yesus adalah terang yang asli, ia bukan terang yang palsu. Pernyataan tersebut hendak mengontraskan segala jenis terang yang palsu di dalam dunia ini. Manusia mengira, berharap dan menyerahkan hidupnya pada terang-terang palsu di dunia ini, pada ilmu pengetahuan, teknologi. Mereka percaya terang-terang palsu itu akan memberikan kemajuan yang berkelanjutan yang berakhir dengan hidup yang penuh bahagia. Namun kenyataannya mereka tidak juga mengalami kebahagiaan sejati. Mereka kecewa. Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah caranya agar kita bisa menjadi terang dunia? Syarat yang pertama dan terutama ialah terimalah terang itu terlebih dahulu. Kita tidak mungkin menerangi jika kita belum menerima terang itu. Kita mau menerangi dengan apa, jika kita sendiri tidak memiliki terang itu? Persoalannya, tak sedikit orang yang ingin menikmati terang itu sendirian. Mereka lebih suka menikmati terang sendirian dan membiarkan orang lain tetap berada dalam gelap. Padahal, kalau kita berbagi terang, kita tidak akan pernah kehabisan terang. Kita akan tetap bisa merasakan terang itu dan membuat orang lain juga menikmati terang itu. Kita tetap bisa merasakan terang itu, meski kita mengizinkan orang lain menikmati terang. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar kita menjadi terang di dunia ini. Pertama, tinggallah dalam kehendak Yesus. Yesus memerintahkan kita untuk kita tinggal dalam kehendak-Nya. Tinggal dalam kehendak-Nya mendatangkan kehidupan yang penuh dengan sukacita Tuhan. Dia bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Tinggal dalam kehendak Yesus dinyatakan dengan menuruti firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, tinggallah dalam pelayanan kepada Yesus. Yesus memerintahkan kita untuk kita tinggal dalam pelayanan kepada Yesus. Dia bersabda, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Betapa pentingnya kita tetap setia melayani Yesus menurut kehendak-Nya. Maka kita akan dihormati oleh Bapa dalam sorga selamanya. Ketiga, tinggallah dalam pemerintahan Yesus yang kudus dan kekal. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita tetap setia tinggal dalam terang-Nya, kita akan tinggal dalam pemerintahan Yesus yang kudus dan kekal dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Yesus bersabda, "Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan yang Maha Kuasa akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya." Yesus telah menyediakan upah-Nya yang kudus dan kekal buat kita yang setia dalam terang-Nya. Karena itu, terimalah sang terang yang sesungguhnya itu agar kita mampu menerangi dunia ini. Apa artinya jika kita mengaku dosa kita? Dia setia dan adil. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat 10, Rasul Yohanes menggambarkan persekutuan sejati dengan Yesus Kristus sebagai berjalan dalam terang. Salah satu cara orang percaya berjalan dalam terang adalah dengan mengakui dengan jujur kecenderungan manusiawi mereka untuk berbuat dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes menggambarkan Allah dan Yesus sebagai terang. Seringkali, Yesus menyebut dirinya sebagai terang,
Kekudusan mutlak Allah memancarkan terang ke dalam kegelapan total dunia yang penuh dosa. Mereka yang ingin memiliki hubungan yang otentik dengan Allah harus menaati firman-Nya dan hidup dalam terang-Nya. Namun, untuk melakukan ini, masalah dosa harus ditangani secara terbuka di hadapan Tuhan. Yohanes menjelaskan, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Cara untuk mengatasi dosa adalah bertobat dan mengakuinya segera setelah kita menyadarinya. Jika tidak, rasa bersalah akan sangat membebani kita, seperti yang terjadi pada Daud. Akhirnya, kata Daud, "Aku mengakui semua dosaku kepadamu dan berhenti berusaha menyembunyikan kesalahanku. Aku berkata dalam hatiku, aku akan mengakui pelanggaranku kepada Tuhan. Dan Engkau mengampuni aku, semua kesalahanku telah dihapus." Penting untuk dicatat bahwa, pada saat keselamatan, semua dosa kita diampuni. Di kayu salib, Yesus membayar hukuman atas dosa-dosa kita, sekali dan untuk selamanya. Setelah kita dimeteraikan dengan darah perjanjian Kristus, tidak ada yang dapat kita lakukan yang akan menghalangi kita dari surga. Semua dosa kita, masa lalu, sekarang, dan masa depan, diampuni melalui darah Yesus Kristus setiap hari. Setelah keselamatan, orang Kristen seringkali gagal mencapai sasaran. Karena alasan ini, Yohanes menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa-dosa yang nyata dan diakui kepada Allah tidak akan menghalangi kita untuk berjalan dalam terang persekutuan sejati dengan Yesus Kristus. Jadi, pertama-tama, kita harus bersedia mengakui dosa-dosa kita kepada diri kita sendiri. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku, kata Daud dalam Mazmur 51 ayat 3. Kata mengaku mengacu pada pengakuan dosa. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita setuju dengannya bahwa kita telah melanggar hukum-Nya dan karenanya pantas dihukum. Pengakuan mengakui bahwa kita salah, kita secara pribadi bersalah. Pengakuan menghadapi penyangkalan kita terhadap dosa secara langsung. Kita cukup rendah hati untuk berkata, "Tuhan, aku telah berdosa terhadap-Mu." Dan orang percaya yang ingin berjalan dalam terang Tuhan harus bersedia membiarkan Dia menangani hidup mereka secara radikal. Namun, Yesus mengajarkan bahwa orang percaya harus terus mencari pengampunan Tuhan. Kita melukai diri kita sendiri dan menghambat hubungan kita dengan Tuhan jika kita mencoba menyembunyikan atau menyangkal dosa-dosa kita. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tetapi jika kita jujur dengan diri kita sendiri, kita dapat bertobat dan mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan mengalami pengampunan dan pembersihan-Nya. Terkadang kita mungkin perlu mengakui bahwa kita telah berbuat salah kepada anggota keluarga, rekan kerja, atau saudara di dalam Kristus. Kitab suci mengajarkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita kepada orang percaya lainnya dan mencari pengampunan dari mereka yang telah kita sakiti. Syukurlah, Tuhan itu setia dan adil. Istilah-istilah ini dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 menggambarkan sifat Tuhan. Kata itu berarti, dicirikan oleh kasih sayang atau kesetiaan yang teguh. Allah tidak akan pernah menyerah pada kita. Kita selalu dapat mengandalkan kasih setia-Nya dan pengampunan-Nya. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, Dia akan mengasihani kita dan mengampuni dosa kita dengan cuma-cuma. Mengacu pada benar secara hukum atau etika, adil, dan terutama bebas dari bias, favoritisme, atau penipuan. Allah terhormat secara moral. Dia telah berjanji dalam firman-Nya bahwa, jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Karena itu, kita dapat percaya kepada-Nya untuk
mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Paulus menegaskan, Dia sendiri adil dan Dia membuat orang berdosa benar di hadapan-Nya ketika mereka percaya kepada Yesus. Mempertahankan hubungan yang sehat, penuh kasih, dan intim akan membutuhkan pemberian dan penerimaan pengampunan. Karena begitulah cara hubungan bekerja. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan orang lain, jika kita menyinggung pihak lain, kita memperbaiki hubungan dengan mengakui kegagalan kita dan meminta pengampunan. Syukurlah setia adil. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.